Salam saudara-saudari yang terkasih, semoga perjumpaan kita mendatangkan berkat bagi kita semua. Dalam rangka merayakan Hari Pantekosta, mari kita menyadari bahwa Roh Kudus sungguh memberikan mukjizat kepada kita. Kita baru saja kehilangan Bapak Suci Paus Fransiskus. Para kardinal datang dari seluruh dunia ke Vatikan untuk mengadakan konklav memilih paus yang baru. Kita menyaksikan di media massa begitu banyak calon kuat dikatakan, tetapi yang terpilih orang yang sama sekali tidak terdengar. Tuhan berkarya melalui Roh Kudus-Nya. Itu sudah diamanatkan oleh Tuhan ketika Dia akan naik ke surga. Aku akan mengutus roh penghibur yang akan menyertai kamu. Sebab Tuhan sendiri juga melalui rohnya memang menyertai kita sampai akhir zaman. Saya berpesan kepada Anda semua, selamat mengadakan kebangunan rohani Katolik. Semoga dengan perayaan ini kita semua digelorakan seperti Santo Petrus yang berkobar-kobar berani mewartakan iman dalam kehidupan kita dan memberitakannya kepada orang lain. Semoga Roh Kudus juga mengobarkan hati para saudara dan saudari, dan semoga Dia tak pernah absen memberikan mukjizatnya bagi kita semua. Tuhan memberkati Anda sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Bangkitlah dan bergeraklah, sebab Tuhan kita telah datang. Putra Allah menjadi manusia, menemukan jalan keselamatan. Tapi hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Dalam sabda temukan
Later, diakon, suster, Bapak Ibu dan orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat petang, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Raya Pentakosta tahun liturgi C dengan tema Tetapi Penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersukacitalah, haleluya, sebab Ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi Hari Raya Pentakosta petang ini akan dipimpin oleh Romo Florentinus Heru Ismadi SCY, KUR dari komunitas OTD San Prades, tata laksana dari lingkungan Petrus 1. Mari kita mempersiapkan hati, budi dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus petang ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Amin.
Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini, kita membawa dalam doa kita Ibu Christine Leila yang sedang sakit. Kita mohon agar Allah berkenan mengulurkan tangan yang suci, menjamahnya, memberikan kesembuhan. Dan semoga cinta kasih keluarga menjadi bagi Ibu Christine semangat untuk mengharapkan kesembuhan. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang telah berpulang. Bapak, untuk arwah Edi Yusuf yang dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu, Ibu Teresia Suyanti 1000 hari yang lalu, Bapak Valentinus Kui Kim Ho 5 tahun yang lalu, dan Kurnain Halim 6 tahun yang lalu. Semoga saudara-saudari kita yang telah berpulang berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi kita yang masih berziarah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan saudara-saudari yang terkasih, mungkin ada yang pernah mengalami kepala pusing, kemudian minum obat dan pusingnya hilang. Tetapi tidak lama kemudian pusing lagi. Rupanya obat yang diminum ini mengobati tanda-tandanya, tetapi tidak mengobati sebab terdalam dari sakit itu. Maka dari sini kita tahu bahwa ternyata hidup kita itu ada di 2 level. Level permukaan dan level kedalaman. Yang permukaan itu bisa kelihatan, bisa dirasakan dengan jelas, tapi ada yang di dalam, di mana kita bergulat setiap hari, dan disitulah kita lebih jujur dengan diri kita sendiri. Kita kadang terombang-ambing dalam hidup kita yang di permukaan, dan banyak perhatian kita justru kita arahkan di bagian permukaan. Tetapi hari ini kita akan menyambut Roh Kudus yang lebih mengajak kita untuk memperhatikan hidup di dalam diri kita, di kedalaman kita. Dia akan memberikan damai di dalam, tenang pada sumbernya, agar kemudian kedamaian dan ketenangan yang di dalam itu muncul di dalam permukaan hidup kita. Maka mari dalam perayaan Ekaristi ini, kita dengan rendah hati mengakui kesalahan kita mohon agar kedalaman batin kita dibersihkan, sehingga kita layak menyambut Roh Kudus yang memberi damai dan ketenangan dari dalam batin kita. Kita mohon pengampunan atas segala dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, bukalah hati kami untuk menerima Roh Kudus-Mu di kedalaman hati kami. Semoga dengan karunia-karunia-Nya hidup kami sungguh diperbaharui, sehingga kami tetap bersatu padu membangun gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kendati masing-masing di antara kami menerima karunia yang berbeda-beda. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu
di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar, betapa banyak karya-Mu ya Tuhan. Semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka pun tercipta kembali, dan Engkau membarui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita atas semua yang diciptakannya. Biarlah renunganku berkenan kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakannya pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Datanglah Roh Ilahi, dan terangilah kami dengan sinar surgawi. Datanglah sumber kasih, pelipur hati sedih, Pencipta tanpa pamrih. Kuatkanlah yang lemah, bangunkanlah yang rebah, segarkanlah yang lelah, sejukkanlah yang panas, giatkanlah yang malas, lembutkanlah yang ganas. O cahaya mulia, penuhilah segera budi dan hati hamba. Tanpa berkat restumu, tiada sesuatu dapat sungguh bermutu. Yang kotor bersihkanlah, yang kering siramilah, yang luka sembuhkanlah, yang kaku haluskanlah, yang beku luluhkanlah, yang sesat pulangkanlah. Kami umat-Mu ini mohon dikurniai sabda rahmat Roh Suci. Kami mohon berkat-Mu agar setia padamu dan bahagia selalu.
Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seseorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari Aku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu Aku katakan kepadamu, selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah Aku katakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita sebentar merenungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Selama masa Paskah, dari hari raya Paskah sampai hari Pentakosta ini, sabda Tuhan yang diperdengarkan dalam liturgi itu diwarnai dengan dua kata yang selalu hadir, mencolok sekali, yaitu berangkat dan pergi. Artinya dari suatu tempat menuju ke tempat yang lain, yang itu ditunjukkan untuk mengatakan apa yang akan terjadi pada Yesus, meninggalkan dunia dan kembali ke surga. Jadi berangkat atau pergi. Nah, maka kata-kata yang sering dipakai adalah misalnya seperti ini: tinggal sesaat lagi Aku bersamamu, kemana Aku pergi kalian juga akan ke sana. Atau misalnya, Aku akan meninggalkan dunia dan pergi kepada Bapa. Maka saudara-saudariku, suasananya adalah dalam situasi yang seperti ini. Tuhan akan meninggalkan kita. Nah, kepergian Yesus itu rupanya menjadi arah juga pada suatu saat nanti kita juga akan pergi ke tempat
di mana Yesus pergi. Maka tadi dikatakan, kemana aku pergi, kalian juga akan ke sana. Tapi sekarang kita menghadapi sebuah masalah. Masalahnya adalah, nah Tuhan udah pergi duluan, kita masih di sini. Lalu bagaimana ini? Maka Tuhan sudah mengantisipasi kurang lebih situasi ini. Maka Yesus lalu di dalam doa itu mengatakan, aku mau agar di mana aku berada, di situ pun kalian berada. Nah, agar kita tetap tahu kemana arah perjalanan kita. Agar di dunia ketika Tuhan sudah lebih dahulu kembali ke surga, kita tahu dan kita mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita, maka lalu Dia menjanjikan seorang penolong. Dan penolong itu mengajarkan kepada kita apa yang Tuhan sendiri sudah pernah ajarkan kepada kita. Dia mengingatkan, Dia membuat kita mengerti, dan akhirnya kita tetap berpegang. Dan kita tahu kemana kita akan mengarahkan perjalanan kita. Maka Yesus mengatakan, aku mengutus penolong yang akan menyertai kamu. Saudara-saudariku, ini sebuah jaminan bagi kita bahwa meskipun Tuhan naik ke surga mendahului kita, kita akan tetap mengerti ajaran Yesus. Kita akan tetap mengerti perjalanan kita ke depan. Dan itulah yang membuat kita merasa yakin bahwa kita ada di jalan yang benar. Nanti pada saatnya kita juga akan mendengar kata-kata Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan kata-kata itu membekas di dalam hati kita karena kita akan mengikuti jalan yang Tuhan sendiri alami. Tetapi saudara-saudariku, dalam bacaan Injil tadi dikatakan ada sebuah syarat agar kita bisa menerima penolong itu menjadi penolong diri kita, yaitu kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kasih itu seperti membuka hati kita, seperti pintunya kita buka dengan kasih itu dan membiarkan penolong itu hadir di kedalaman hati kita, menuntun hidup kita. Nah, maka Roh Kudus itu nanti ketika kita menerimanya akan ada sebuah tanda-tanda yang bisa kita lihat. Tanda-tanda itu antara lain begini. Jiwa-jiwa yang selama ini diliputi rasa takut, kecemasan, kekhawatiran dibuka oleh Roh Kudus. Hati kita yang semula kekeh itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Bersikeras gitu ya. Mengarahkan diri kepada kesalahan, kedosaan, keras kepala, mengulang-ulang terus. Roh Kudus yang hadir dalam diri kita berusaha untuk memenangkan hati kita agar berjalan berbalik dari kekerasan hati kita itu. Dan Roh Kudus itu juga yang akan membuat kita bergerak maju. Nah, bagaimana memahami ini? Saya ingin mengajak untuk memahami ini dengan sebuah cerita. Suatu saat saya mempunyai 2 buah buku yang identik. Identik itu sama persis gitu. Bukunya sama. Tetapi saya berikan kepada 2 anak yang berbeda. Anak yang pertama menerima buku tulis itu dengan sukacita. Dia mengatakan, Romo terima kasih ya, buku ini akan saya pakai untuk menulis catatan di kelas kalau saya sekolah katanya. Maka buku yang sudah dari dirinya sendiri bermanfaat itu diterima dengan sukacita, buku itu menjadi sangat berharga bagi dia. Anak yang kedua menerima tapi wajahnya datar. Enggak ada sukacitanya, enggak ada apa-apanya. Mungkin bagi dia mendapat buku atau tidak mendapat buku enggak ada bedanya. Datar gitu aja. Maka buku yang bermanfaat itu bagi dia tidak ada manfaatnya apa-apa. Karena dia tidak menyambut dengan sukacita
dan memanfaatkan buku yang diberikan kepada dia. Demikianlah Roh Kudus. Ada dua sikap yang bisa terjadi pada kita. Roh Kudusnya sama, sangat berharga karena diberikan oleh Allah, oleh Yesus sebagai penolong. Kita bisa menerima dengan datar. Tidak ada bedanya, ada ataupun tidak ada. Maka Roh Kudus yang begitu berharga itu menjadi tidak berharga bagi kita karena kita tidak menyambutnya. Tetapi Roh Kudus yang begitu berharga kita sambut dengan sukacita akan membuat Roh Kudus itu bergerak, menggerakkan kita, memberikan sesuatu yang berharga dan membuat kita menjadi menemukan maknanya bagi diri kita. Konkretnya kayak apa ya? Konkretnya mungkin begini. Suatu hari pagi-pagi saya merasa kok cuacanya sejuk sekali ya. Karena hujan sepanjang malam dan pagi-pagi masih agak gerimis. Sejuk sekali. Saya mau masuk, maksud saya harus masuk ke kantor, ke kampus, tetapi kok hawanya sejuk ya. Selimutnya saya tarik lagi. Hangat selimutnya dan 5 menit lagi, 5 menit lagi. Tetapi ternyata 5 menit lagi itu menjebak. Saya memperpanjang tidur tidak hanya 5 menit rupanya. Lebih panjang. Kehangatan membuat saya justru mager, tidak mau bergerak, diam di tempat itu. Tetapi ada pengalaman yang lain. Suatu saat malam harinya saya lembur bekerja, tidur sudah larut, pagi harinya harus mimpin misa. Saya terbangun 10 menit sebelum misa mulai. Saya lihat, astaga, kurang 10 menit. Lompat dari tempat tidur, cepat-cepat mandi, dan segera lari. Yang tadi yang pertama kehangatan itu membuat saya mager. Yang kedua itu membuat saya menjadi bergerak dan cepat dan berlari mengerjakan sesuatu. Saudara-saudariku, Roh Kudus itu hadir. Kadang-kadang dilambangkan dengan api, menghangatkan jiwa kita. Tetapi dia tidak membuat kita mager, berhenti, malas bergerak. Tetapi seperti mendorong kita untuk bergerak cepat, mengerjakan sesuatu yang berguna, yang berharga bagi diri kita. Maka saudara-saudariku, kalau hari ini kita semua merayakan hari Pentakosta, menerima Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu membakar batin kita untuk ambil bagian di dalam pelayanan, entah di keluarga, entah di gereja. Jangan seperti menarik selimut ya, tetapi mengajak kita cepat bekerja, berlari, sehingga kesempatan berharga itu bisa kita manfaatkan. Kita bekerja bersama Roh Kudus, menghasilkan rahmat bagi diri kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Berkat Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, bersama dengan Putranya telah berkenan mengutus Roh Kudus kepada seluruh gereja. Maka marilah kita bersyukur kepada Bapa dan berdoa. Umat menjawab, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi umat Allah,
Ya Bapa, hiburlah dan gembirakanlah hati umat-Mu dengan Roh Kudus, Sang Penghibur. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, doronglah para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi mereka yang lemah, ya Bapa, kuatkanlah mereka yang lemah, cairkanlah hati mereka yang beku, dan baruilah mereka berkat kedatangan Roh-Mu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi kita sendiri, ya Bapa, curahkanlah kembali kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan penguatan, dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dan kami berdoa untuk Ibu Christine Leila yang sedang sakit. Semoga Engkau berkenan mengutus Roh Kudus-Mu, memberikan semangat dan harapan akan kesembuhan. Dan semoga cinta kasih, perhatian, pelayanan keluarga menjadi bagi Ibu Christine juga tambahan semangat untuk mendapatkan kesembuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkat Roh Kudus yang ada dalam diri kami berseru kepadamu ya Bapa. Maka kabulkanlah permohonan kami dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menuntun langkah kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e della parola dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita. Benedetto nei secoli, Signore. Dell'universo. Per la tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Umili pentiti a colici, Signore, sia gradito il sacrificio che oggi si fa.
Saudara-saudariku, sekarang mari kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah memberkati persembahan kami ini dalam rupa roti dan anggur. Semoga Engkau mencurahkan roh-Mu kepada kami, sehingga kami dapat bersatu hati menghadap Engkau dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini Engkau menyempurnakan misteri Paskah. Engkau menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang Engkau jadikan anak-anak-Mu melalui persekutuan dengan Putra Tunggal-Mu. Roh yang sama pada awal kelahiran gereja telah menganugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan akan iman yang satu. Dari sebab itu, dipenuhi dengan kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi. Segenap kekuatan surga dan para malaikat menyanyikan madah kemuliaan bagimu dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Mari,
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Ku Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Paus Leo ke-14, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Terutama kami mendoakan saudara kami, Edi Yusuf, Ibu Teresia Suyanti, Bapak Valentinus Kwi Kim Ho, dan Kurnain Halim. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa kepadanya. Dimuliakanlah
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Sangue Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, per tua misericordia sia rimedio di difesa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Saudara-saudariku, mari kita berdoa bersama. Kita doakan cara baru hidup menggereja, komunitas basis gerejawi. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan pesiarahan hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah sakramen keselamatan ini dan juga atas karunia Roh Kudus-Mu. Semoga kami selalu memelihara karunia-Mu itu dengan mengusahakan hidup rukun, penuh cinta kasih, sampai kami Kau perkenankan memandang kemuliaan wajah-Mu di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian untuk sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Pelajaran untuk sakramen Krisma. Akan dibuka kelas untuk pelajaran penerimaan sakramen Krisma. Pelajaran akan dimulai pada hari Minggu pertama bulan Juli. Formulir pendaftaran
diminta kepada Sekretaris Lingkungan masing-masing. PIC Ibu Susana Daliem. 2. Kebangkitan Rohani Katolik. BPK PKK Keuskupan mengajak semua umat untuk hadir dalam KRK pada tanggal 9 Juni pukul 18 di Gereja Santo Yosef Palembang. Tema KRK, Roh Kudus dan Mukjizatnya, bersama pembicara Bapak Benyamin Ratu, PIC Johan Wijaya. 3. Berita perkawinan. Akan menikah secara Katolik pasangan Maradona Sitompul, putra dari Bapak B.E. Sitompul dan Ibu N. Siburian, dari Lorong Mufakat, Sungai Selincah, Kalidoni, Palembang, dengan Maria Sitohang, putri dari Bapak Ara Sitohang dan Ibu Florida Manik, warga lingkungan Petrus I. Rencana perkawinan tanggal 14 Juni 2025 di Gereja San Frades. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Leo Ferdinand, putra dari Bapak Hendrikus Guido dan almarhumah Ibu Lorencia Ponia, warga lingkungan Petrus I, dengan Brigita Adina Wohing Minati, putri dari Bapak Agustinus Bambang Widiatmoko dan Ibu Anastasia Septini Betty, dari Paroki Santo Yohanes Rasul Kedaton, Lampung. Rencana perkawinan tanggal 14 Juni 2025 di Gereja Santo Yohanes Rasul Kedaton, Lampung. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Rudi Hartono, putra dari Bapak Iskandar dan Ibu Andayani, dengan Mega Sintia, putri dari Bapak Raden Sitinjak dan Ibu Afrida Siti Ramona Purba. Keduanya adalah warga lingkungan Petrus I. Rencana perkawinan tanggal 28 Juni 2025 di Gereja San Frades. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Triboi Irianto Lingga, putra dari Bapak Kilir Bakrir Lingga dan Ibu Herlina Situmorang, warga lingkungan Barbara, dengan Riris Kristina Silaban, putri dari almarhum Bapak Donald Silaban dan Ibu Tama Purba, dari Paroki Penyelenggara Ilahi Lubuk Linggau. Rencana perkawinan tanggal 28 Juni 2025 di Gereja Santo Petrus, Medan Timur. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut di atas, wajib melapor kepada pastor paroki. 4. Penerimaan dana misa minggu
semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Demikianlah telah kami sampaikan pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara-saudariku, terima kasih kita telah bersama-sama berdoa pada sore ini. Terima kasih kepada para petugas liturgi yang melayani dengan sangat baik. KOR sore ini dari kelompok komunitas OTD ya. Terima kasih kepada komunitas OTD. Membuat kita semua ikut bernyanyi dengan sukacita sore ini. Terima kasih komunitas OTD. Dan terima kasih kepada semua petugas lain, juga Bapak Koster yang selalu menyiapkan misa dengan sangat baik. Sekarang mari kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Ada satu titipan pengumuman. Novisiat Santo Yohanes Gisting, novisiat SCY, rupanya mencari bantuan untuk pembiayaan studi para frater novis yang ada di Gisting. Mereka menjual lilin di depan gereja. Bapak Ibu yang ingin membantu dipersilakan untuk menemui para frater yang ada di depan. Kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Jadi hamba, jadilah saksi Kristus. Dalam hasratmu, dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan dan berjuang, jadilah saksi Dalam ziarah aku bersama